Assalamualaikum dan selamat malam pemirsa, saya Gita Miningrum kembali menemani Anda pada malam hari ini. Kali ini dalam obrolan Karebosi dan tema kita terkait dengan jangan curang di ujian nasional. Sebelum saya memperkenalkan sejumlah narasumber saya yang sudah hadir pada malam hari ini, berikut kita simak informasi terkait. Dari pelaksanaan ujian nasional yang baru saja digelar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya mengumumkan hasil ujian nasional, namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga merilis Indeks Integritas Ujian Nasional atau ukuran kejujuran dan tingkat kecurangan pelaksanaan ujian nasional. Ketua Ikatan Guru Indonesia IGI Sulawesi Selatan, Ramli Rahim menjelaskan, dari data tersebut Indeks Integritas Ujian Nasional untuk Sulawesi Selatan masih cukup rendah. Dengan begitu, tingkat kecurangan saat ujian nasional yang terpantau oleh sistem komputerisasi milik Kemendikbud cukup tinggi. Kondisi ini diakui Ramli telah terjadi kecurangan yang terorganisir yang dilakukan pemerintah maupun non-pemerintah demi meningkatkan citra daerah. Bahkan kondisi ini pun dipandang dapat menghancurkan mental siswa yang telah mengenyam pendidikan di sekolah selama 3 tahun. Kita melihat bahwa pola kecurangan ini terorganisir. Nah, inilah yang kita butuh cari tahu. Apa gunanya proses pembelajaran dengan baik jika kemudian integritas siswa itu dihancurkan. Jadi saya berani bilang ada sebuah gerakan terorganisir, baik dilakukan oleh pemerintah maupun bukan pemerintah, yang kemudian meluntur-lantahkan integritas siswa, menghancurkan mental mereka yang selama 3 tahun belajar keras, mengeluarkan semua kemampuannya. Tiba-tiba pada saat ujian nasional semua itu hilang. Mental mereka hancur karena ternyata pada saat ujian mereka dibantu. Ramli berharap kedepannya pemerintah bisa lebih sportif menguji siswa melalui ujian nasional nantinya. Pihak guru pun diminta untuk dapat melakukan pengawasan secara ketat kepada siswa agar integritas pendidikan di Sulawesi Selatan bisa meningkat. Yahya Aditya, Celebes TV. Dengan tema kita pada malam hari ini, jangan curang di ujian nasional, sudah hadir 3 narasumber di studio Celebes TV. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ada Pak Jaja Jamaludin selaku pengamat pendidikan, juga ada Pak Basri selaku Ketua Panitia Ujian Nasional Sulawesi Selatan, dan juga ada Pak Ramli selaku Ketua IGI atau Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cukup menarik karena barusan ini sudah selesai ujian nasional, tapi sayang sekali ternyata ujian nasional tahun 2015 ini begitu banyak ditemukan kecurangan. Silakan langsung Pak Ramli ya. Bagaimana pendapat Anda soal pelaksanaan ujian nasional tahun 2015 ini? Sebenarnya apa yang terjadi tahun ini terjadi tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini bukan hal baru. Cuma yang baru adalah baru tahun ini ada menteri yang mengumumkan indeks integritas. Menteri-menteri sebelumnya tidak pernah mengumumkan itu. Jadi tidak ada hal baru sebenarnya. Yang baru hanya karena ada diumumkan. Kalau persoalan kecurangan ujian nasional itu sudah sejak dulu, sejak dari dulu kala itu bupati tidak mau citra kabupatennya jelek, kemudian memerintahkan kepala dinas ke kepala sekolah ke guru kemudian serba salah. Makanya banyak guru-guru teman-teman IGI itu sangat bersyukur dengan konsep CBT. Malah dia bilang, terima kasih banyak Pak Menteri sudah mengurangi dosa kami. Karena setiap tahun teman-teman guru berdosa. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan salah. Tapi mau diapakan lagi? Daripada pindah ke Malakaji, daripada pindah ke pulau, ya mending mengikuti perintah. Gitu. Nah, proses kecurangan ini terjadi secara terstruktur, ya, terorganisir. Tapi yang tidak pernah mereka duga adalah, ternyata tahun ini diumumkan indeks integritas. Ada beberapa orang yang bilang, dari mana itu data bohong itu? Gitu. Data ini sebenarnya dilansir, itu dari hasil ujian siswa. Kalau sama di tempat yang benar, itu biasa. Sama-sama jawab A, semuanya benar. Itu biasa. Tapi kalau ada 10 orang, 10 jawaban salah, semuanya di tempat yang sama, pasti curang itu. Tidak mungkin tidak curang. Nah, inilah yang dilansir sama Mendikbud. Ada 100 orang salah di posisi yang sama. Wow. Ini luar biasa. Sudah pasti curang. Nah, ini di Sulsel kita sangat sedih sebenarnya karena hasil pengumuman ini itu menempatkan Sulsel di urutan terakhir tingkat integritas. Integritas Sulsel hanya 48%. Jauh dari Yogyakarta yang hampir 80%. Gitu. Sementara nilai ujian nasional kita bagus, ya. Seperti Jeneponto misalnya, itu tingkat integritasnya hanya 25%. Artinya 75% siswa Jeneponto ujian nasional kemarin curang. Wow.
Tapi hasilnya bagus, 60% lebih. 60 nilainya 60, rata-rata 60 gitu. Nah, ini sebenarnya yang buat kita bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Pendidikan itu kan ada 3. Kognitif, afektif, psikomotorik. Buat apa kognitifnya bagus kalau afektifnya hancur? Iya, ada orang yang pintar, punya keterampilan bagus, tapi sikapnya jelek. Ya buat apa? Sementara integritas yang dibutuhkan untuk masa depan. Matematika bisa dipelajari, fisika bisa dipelajari, tapi integritas tidak bisa dibangun dalam sesaat. Tapi kalau dari IGI mengapresiasi dengan adanya pengumuman dari Mendikbud. Saya sangat bersyukur, teman-teman guru sangat bersyukur, semua guru teman-teman bersyukur. Bukan menyesalkan, bukan. Kami malah sangat bersyukur, ya mudah-mudahan ini membuka matanya para bupati yang membuka pencitraan, menginginkan pencitraan, para kepala dinas yang hanya maunya tahu melihat hal baik saja. Ya semoga itu terbuka semua, dan tahun-tahun kedepannya tidak ada lagi perintah untuk membantu siswa. Tidak ada lagi perintah untuk membocorkan jawaban. Itu yang kita minta. Baik. Saya ke Pak Basri. Pak Basri, bagaimana nih Pak Basri selaku Ketua Panitia Ujian Nasional Sulsel, ternyata integritas Sulsel jauh dari harapan. Iya, saya kira begini ya. Jadi perlu saya ulangi lagi bahwa tujuan pelaksanaan ujian nasional itu untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Di mana kalau tahun ini pelaksanaan ujian nasional itu kan cenderung kita ingin mendapatkan hasil yang berorientasi kepada pemetaan. Nah, bagaimana siswa dalam menjawab soal-soal itu kita bisa mengukur kompetensinya. Jadi kalau kompetensi siswa itu bisa diukur berdasarkan ujian nasional, maka ini juga bagian dari proses yang harus dilihat sebagai suatu proses yang harus dilalui siswa. Nah, yang menarik bahwa tahun ini proses yang dicapai oleh siswa yang ujian nasional itu bukan menentukan kelulusan. Jadi mestinya tidak ada yang curang. Ya, harusnya tidak ada yang curang. Gitu. Karena ini tidak lagi menentukan kelulusan. Tetapi perlu diingat bahwa hasil ujian nasional yang dilakukan dan SMA sederajat sudah diumumkan, itu hasilnya jelas bahwa ternyata capaian ujian nasional atau artian kompetensi yang didapatkan oleh siswa itu bergeser. Kalau selama ini kita mendapatkan nilai rata-rata nilai-nilai bagus itu ada di Kota Makassar, ternyata ujian nasional tahun 2015 ini ada di Sidrap, di mana kita tahu Sidrap ini memiliki nilai rata-rata tertinggi di Sulawesi Selatan, kemudian disusul Wajo. Kemudian kalau kita bawa ke mata pelajaran, itu Makassar itu hanya unggul di IPA. Nah, hanya unggul di IPA. Kemudian IPS ada di kabupaten, kemudian bahasa di kabupaten. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di sekolah ini kalau ini menjadi pemetaan? Nah, tentu perlu dievaluasi. Guru mengajarnya yang perlu dievaluasi, media pembelajaran yang tersedia di sekolah itu perlu diperbaiki, atau memang ada yang salah dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Karena proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, kemudian siswa mengikuti pelajaran sesuai dengan topik atau bahasan yang diberikan oleh guru, kemudian kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah, ujungnya adalah nilai atau evaluasi melalui ujian nasional. Nah, ini yang perlu menjadi fokus, sehingga ini nanti pelaksanaan ujian nasional ini bukan hanya melihat daya serap atau kemampuan kompetensi siswa sesuai dengan ujian nasional yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya, tetapi pemetaan ini muncul. Nah, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kalau siswa ini memiliki nilai rendah, siswa itu bodoh. Itu tidak bisa, karena banyak faktor, banyak pengaruh-pengaruh yang terlibat dalamnya. Antara lain mungkin juga cara guru itu mengajar. Tapi bagaimana pengawasan yang dilakukan dari panitia ini, Pak, untuk ujian nasional ini? Saya tadi katakan dari awal bahwa dengan ujian nasional ini tidak menentukan kelulusan, mestinya tidak ada kecurangan. Nah, tadi ada nilai integritas. Nah, ini juga perlu menjadi fokus perhatian kita, karena berdasarkan data yang ada, yang banyak beredar itu, ternyata ada kabupaten yang memiliki nilai ujian nasional bagus, tapi integritasnya itu rendah. Nah, ini ada apa di situ? Kemudian ada juga kabupaten yang
nilai integritasnya tinggi, tetapi nilai ujian nasionalnya rata-rata. Taruhlah misalnya Pindrang, ya berdasarkan data yang ada itu tingkat kecurangannya paling rendah. Nah, tapi nilainya juga bagus. Nah, inilah yang menjadi bahan evaluasi, sehingga inilah mungkin juga salah satu program sehingga ke depan kita berharap bahwa sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan itu kita menggunakan CBT. Karena kelihatannya CBT ini bisa mengatasi semua persoalan-persoalan yang terjadi di nasional. Nah, termasuk kecurangan. Ya, termasuk kecurangan. Karena seperti kita di provinsi, sebagai panitia provinsi itu kan hanya kita menjalankan regulasi, kemudian regulasinya itu lewat pos dan sebagainya, distribusi, kemudian pencetakan soal dan sebagainya. Itu kami sudah lakukan. Itu ternyata memang hasil evaluasi kami memang persoalan-persoalan yang kalau itu dikatakan kecurangan memang di tingkat pelaksanaan, di tingkat satuan pendidikan. Nah, kalau misalnya kemarin ada isu bocor soal, itu mungkin apa namanya istilahnya, itu tidak menyeluruh ya, tidak menyeluruh. Tetapi memang kita harus akui bahwa ada kelemahan-kelemahan yang perlu kita benahi. Oke, baik. Saya ke Pak Jaja dulu. Pak Jaja, dengan melihat adanya kecurangan yang terjadi pada ujian nasional ini, jadi nilai bagus versus integritas nih jadinya. Seperti apa tanggapan Anda? Terima kasih. Dalam perspektif pendidikan, tentu saja kita harus melihat lebih komprehensif ya. Kami melihat memang sekolah atau pendidikan di sekolah ini memang sedang mengalami semacam bias paradigmatik. Jadi kalau tadi Pak Ramli mengatakan apa sih sesungguhnya tujuan pendidikan? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Nah, pada saat yang sama langkah Pak Menteri ini juga mengajak kepada kita bahwa ada variabel yang begitu komprehensif sebagai acuan dari pendidikan. Pak Menteri baru memasukkan satu variabel kejujuran saja, publik akan memahami ulang, akan mereinterpretasi tentang apa hasil pendidikan. Bayangkan jika paradigma pendidikan itu mengalami perubahan yang cukup luar biasa. Kan itu baru kalau indeks integritas berkaitan dengan refleksi tata nilai, maka ini juga harus cukup dimaknai secara baik. Dimaknai secara baik itu pertama, bagaimana sistem mendapatkan indeks itu. Yang kedua, terminologinya. Yang ketiga, itu bagaimana akuntabilitas dari indeks ini. Jangan sampai tadi misalnya dipublish, jadi juga diragukan. Jadi hasil nilai baik yang ujian nasional maupun indeks integritas itu harus mengedepankan berbasis pada otentisitas. Jadi otentisitas itu menjadi sangat penting baik di ujian nasional maupun di indeks kejujuran. Ini baru dua. Dalam perspektif pendidikan yang holistik sebetulnya sejatinya ada 30. Wow. Jadi kalau saya sebut ini baru dua. Ini baru dua ya? Tapi baru dua juga sudah cukup bagus itu impactnya. Misalnya kita melihat kan yang bagus itu indeks kejujurannya juga bagus, nilainya juga bagus. Nah, ini yang ideal. Tapi yang anomali itu juga bisa dimaknai. Apa ini maknanya? Nah, kan kalau gitu. Seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan ini maknanya seperti apa? Nah, maknanya ini tidak ada tidak korelatif atau terjadi berbanding terbalik. Jadi pada saat yang sama nilainya bagus tapi kejujurannya rendah. Pertanyaannya nilai bagus dari mana? Ya. Nah, kalau tadi merujuk pada pernyataannya Pak Ramli itu patut diinvestigasi. Tetapi saya melihat ya, karena tadi juga disinyalir ada mispersepsi juga mengenai kebijakan baru ya. Misalnya ini bukan lagi bukan kelulusan ya, tidak bukan kelulusan. Nah, ini belum juga dimaknai atau diinterpretasi secara baik oleh sekolah, anak-anak dan para gurunya begitu. Sehingga kerangka berpikir lama, ini kelembaban sistem saya kira masih terjadi. Yang kedua, tadi yang disebut Pak Ramli juga itu patut diperhatikan. Mengapa setiap Pemda itu harus seolah berlomba-lomba dengan cara apapun membabi buta begitu. Nah, sejatinya ini harus direkonstruksi cara pandang atau paradigma tentang ujian.
Yang ketiga, ini ada lagi satu lagi yang menurut hemat kami cukup harus dikasih catatan penting, bahwa menghadirkan CBT itu memiliki nilai signifikansi yang cukup luar biasa. Nah, artinya kalau ini cukup luar biasa, maka tugas manajemen adalah bagaimana fasilitasi ini justru dioptimalisasi. Kenapa? Karena impactnya positif. Dan itu cukup diapresiasi. Ya. Kalaupun ada kecurangan, itu teknologi saja, bukan human begitu. Nah, sementara di dalam ujian ini kan kita ingin mengukur pertama kompetensi kognitif, kompetensi hasil belajarnya kan gitu. Kemudian juga kompetensi yang lain, integritas begitu ya, affective-nya atau tata nilainya. Jadi mendapatkan nilai yang bagus harus dengan cara-cara yang mulia gitu. Harusnya seperti itu idealnya. Ya. Nah, jika teknologi itu bisa membantu, dan memang karakternya sains harus begitu, sains dan teknologi fungsinya memang untuk itu, untuk memuliakan manusia kan gitu. Jadi menurut Pak Jaja, dengan adanya sistem CBT ini dapat mengurangi tingkat kecurangan dan meningkatkan integritas setiap daerah dalam pelaksanaan ujian nasional ya? Itu celah untuk terjadi kecurangan bisa sangat diantisipasi ya secara baik. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol, dan pemirsa pastinya Anda bisa bergabung bersama kami komentar soal ujian nasional tahun 2015 ini. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Menjadi gubernur, menjadi kepala daerah, menjadi petugas negara, pejabat pemerintah, haruslah orang-orang yang bisa membangun rahmat dan melindungi rakyat. Kalau dia lagi sakit, dia tinggal pilih. Mau sakit pakai fasilitas DPK, mau pakai Makassar Care. Muncul karena apa? Karena kesadaran masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada pihak Polres Kepulauan Selayar. Yang terjadi di Bandung itu, preman itu bukan takut sama petugas, tapi takut sama masyarakat. Takut sama masyarakat di sini ya? Kita jangan berpikir apa kita makan besok, tetapi apa yang kita makan 20 tahun ke depan. Iya. Jangan kami tetaplah di interview ya. Bosowa Tower Private Parties and Event, tempat yang eksklusif dan representatif. Adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin mengadakan wedding, seminar, maupun meeting. Dengan paket unggulan, function room dengan lokasi yang strategis di gedung Menara Bosowa. Hubungi Marketing Office Menara Bosowa, lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 Makassar. Function room, bersama kami, acara Anda menjadi luar biasa. Saya memulai dengan berbagai macam usaha. Tapi setelah di titik yang sekarang, kita melakukan usaha bantal. Kualitas menu yang kita sajikan ke pelanggan itu memang kualitas yang terbaik. Petani menjual ke pengumpul, dan pengumpul yang menjualnya lagi ke kafe atau diekspor. Di mana ada kemauan, niat, kemampuan, pokoknya kita harus terus belajar, pasti akan ada hasil. Merintis usaha ini di tahun 2011
mulai coba terjun ke dunia komoditi coklat. Bangun, bangun, bangun Indonesia. Bangun, 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 bangun Indonesia. Mari bangun Indonesia. Negeri kita Indonesia. Dengan Bosowa berdiri keras dan kuat. Dengan Bosowa mari bangun negeri Indonesia. Ketika semua terlelap, kami terus bersiap. Tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu.